Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi ja'ala hadha al-yawm sayyid ayyam yawmul jumu'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa mawala. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza al-muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi al-Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul 'azim. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang senantiasa dicintai dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita pada Jumat yang berbahagia ini, marilah kita kembali memanjatkan puja-puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan selalu dikaruniakan kepada hamba-Nya kita semua, sehingga karena nikmat itulah kita masih dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari rumah masing-masing menuju masjid tercinta ini. Alhamdulillah, kita semua pun masih diberikan nikmat hidayah. Nikmat hidayah ini adalah nikmat yang tak mampu, tak akan bisa kita beli dengan uang. Meskipun kita punya uang 1 miliar, bahkan 1 triliun, tapi yang namanya hidayah tak akan mampu kita beli dengan semua uang kita. Kalau kita kembali flashback, dulu tahun 2006 pernah terjadi banjir bandang di Aceh Kabupaten. 2004 pernah terjadi banjir tsunami. Bahkan di tahun 96 pun pernah terjadi banjir. Tapi seberapa banyak di Aceh Kabupaten ini yang pernah mengalami banjir, tak ada satupun hebatnya banjir yang dapat mengalahkan banjirnya yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Yanzilul ma' minas sama'i wal ardh, turun air dari langit ke bumi, keluar pula air dari bumi. Di saat itu bahkan anaknya sendiri, anak tercintanya yang bernama Kan'an, Nabi Nuh udah manggil, sini nak, sini, datang sama saya nak. Apa jawab Nabi Nuh? Anaknya itu, tidak, wahai aku, saya akan pergi ke tempat yang paling tinggi. Saya akan pergi, saya akan daki gunung-gunung yang tinggi itu. Akhirnya anaknya sendiri mati dalam keadaan kafir. Naudzubillah. Ini menunjukkan betapa mahalnya hidayah. Nabi Nuh alaihissalam, istrinya sendiri tak mampu mendapatkan hidayah. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamannya sendiri yang viral, yang terkenal, yang masyhur di dalam kitab suci Al-Qur'an, tabbat yada abi lahabin wa tab, Abu Lahab, Abu Jahal juga tak mendapatkan hidayah. Maka kita bersyukur hari ini, alhamdulillah, kita masih diberikan kesadaran, kita masih diberikan nikmat hidayah itu. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita diberikan nikmat yang lainnya, nikmat rezeki. Beda gaji, beda rezeki. Gaji bisa kita ukur, 1 bulan dapat 3 juta, 5 juta, tapi yang namanya rezeki tidak bisa terukur. Bahkan andai kita hitung-hitung pengeluaran, bisa jadi pengeluaran kita lebih daripada gaji. Gaji itu yang Allah berikan kepada kita semua, yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yang keluar dari tempat yang tak disangka-sangka oleh kita semua. Kita masih diberikan rezeki. Mohon maaf, andai hari ini kita punya uang 20.000, kita pergi ke Kuala Simpang, kita bingung di sana mau pilih makanan apa. Ada bakso, ada miso, ada pangsit, ada nasgor, dan banyak sekali makanan-makanan yang bisa kita pilih. Tapi bayangkan di luar sana, di bumi Allah yang lain, masih banyak yang bingung dengan apa dia makan, karena tak ada sedikitpun uang.
tak cukup uangnya untuk membeli makanan. Mudah-mudahan dengan rasa bersyukur kita pada Jumat kali yang berbahagia ini, tak pelit kita untuk bagi sedikit rezeki kita untuk mereka. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak membaca selawat kepadanya kita semua mendapatkan pertolongan di yaumil kelak, hari yang dimana hari itu yauma la yanfa' mal wala banun. Tak ada lagi yang bisa menolong, harta tak mampu menolong, wala banun, dan anak-anak tak juga bisa menolong. Dapat itu ketika matahari jaraknya dengan kepala kita hanya tinggal sejengkal. Di saat itu kita sangat membutuhkan yang namanya syafaat, pertolongan. Mudah-mudahan di bulan yang mulia ini, di bulan yang luar biasa ini, yang kita peringati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, banyak kita membaca shalawat, nantinya di akhirat kita mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kami selaku khatib selalu mengajak hadirin sekalian, khususnya pribadi, agar sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu iman dan apa itu takwa? Iman definisinya huwa qaulun bil lisan, yang kita ucapkan dengan mulut, kemudian kita lakukan dengan tindakan, dan kemudian hati juga ikut membenarkan. Tapi mari kita pahami secara sederhana. Andai hari ini khatib mengatakan nanti hari Senin akan ada razia di Kuala Simpang, akan ada razia di Kuala Simpang hari Senin. Kalau kita percaya, itulah yang namanya iman. Kemudian apa itu takwa? Ketika kita sudah yakin bahwasanya hari Senin ada razia, sebelum berangkat ke Kuala Simpang kita sudah mempersiapkan segalanya, SIM, STNK, helm, dan lain sebagainya. Bentuk persiapan-persiapan inilah yang dimaksud dengan takwa. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan takwa. Dalam kitab I'anat Talibin dijelaskan, takwa itu ternyata berasal dari 4 huruf. Yang pertama adalah huruf ta, yang kedua adalah huruf qaf, yang ketiga adalah huruf wa, dan yang keempat adalah huruf ya. Apa itu tanya? Tanya adalah tawadhu. Apa itu qawnya? Apa itu wanya? Dan apa itu yanya? Insyaallah pada pertemuan Jumat yang akan datang, kalau ada uraian panjang, akan coba khatib kupas. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini khatib ingin mengajak hadirin sekalian untuk sama-sama merenungi, meresapi, dan kemudian kita ambil iktibar, kita ambil pelajaran terkait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampai dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Allah katakan dengan sangat jelas dengan firman-Nya, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagi kamu. Andai pada Jumat yang berbahagia ini khatib kupas sejarah Rasulullah dari lahir sampai wafatnya, waktu yang tak akan mencukupi. Tapi diizinkan pada Jumat kali yang berbahagia ini khatib ambil sebahagian sedikit saja yang mudah-mudahan bisa kita rasapi bersama. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada pada titik akhir hayatnya, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit, dan yang datang kepada beliau bertamu ke rumahnya tak lain dan tak bukan adalah malaikat pemutus kelezatan, tak lain dan tak bukan adalah malaikat Israel. Ketika Israel telah sampai di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah ini termaktub dalam kitab Syiar Nabawi. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ya Israel, aina Jibril?" Wahai malaikat Israel, mana malaikat Jibril? Dia sahabatku, dia keluargaku. Selama ini dia yang banyak menemani perjuangan dakwahku. Mana dia? Tak nampak. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan, tolong panggil dulu dia. Datanglah malaikat Jibril
menjumpai Rasulullah, tapi malaikat Jibril tak mau nengok, buang muka. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ya Jibril, kenapa engkau buang muka kepadaku? Apa wajahmu terlalu jijik engkau tengok? Apa wajahmu terlalu hina untuk engkau lihat, wahai Jibril? Kenapa engkau tak mau melihatku?" Apa jawab Jibril ketika itu? "Ya Muhammad, bukan aku tak mau menengok, bukan karena engkau ini ya Muhammad, bukan karena engkau tak mau menengok yang lain, bukan. Sungguh ya Muhammad, tak sampai hati aku menengokmu, tak tega aku melihatmu, karena aku tahu ini adalah akhir-akhir hidupmu. Tak mampu wajahmu melihat wajahmu ya Muhammad." Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya malaikat Jibril pun menengok, melihat Rasulullah SAW, dan Rasul bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, mali indallahi minal karamah." Ma itu diartikan apa-apa, li diartikan untukku, indallah di sisi Allah, minal karamah daripada kemuliaan. Kalau bahasa kita, apa yang akan Allah kasih untukku ya Jibril? Apa yang akan Allah kasih untukku selama 63 tahun saya hidup berjuang di bumi Allah ini, memperjuangkan kalimat-kalimat Allah, berdakwah kemanapun? Apa yang akan Allah kasih untukku? 63 tahun saya berjuang di agama Allah ini, dilempari batu aku sabar, dicaci maki aku sabar, diludahi aku sabar, ketika aku sholat dilempari pohon aku sabar. Anakku yang menangis ya Jibril, anakku yang tak sampai hati melihatku ya Jibril. Mari indallahi minal karamah, apa yang akan Allah berikan kepada aku wahai Jibril. Jadi manusiawi, kita pun demikian. Ketika kita memperjuangkan sesuatu, pasti kita manusiawi akan bertanya apa hasil kita. Kita bekerja pasti cari hasil. Tapi kemudian apa dijawab oleh malaikat Jibril alaihissalam? "Ya Muhammad, innal malaikata yasubbuna sububan yadzuka min ruh." Ketahuilah wahai Muhammad, sesungguhnya para malaikat berbaris-baris, yasubbuna sububan, berbaris-baris sampai hari kiamat berbaris, menunggu kedatangan ruhmu yang hak. Tapi apa dijawab Nabi ketika itu? "Ya Jibril, yang saya tanyakan laisa li, mali, bukan untukku, mali ummati." Makanya di akhir Nabi, kalimat yang terakhir yang keluar bukan kaifa mali, kaifa ikhwani, kaifa zaujati, bukan bagaimana hartaku, bagaimana istriku, bagaimana anakku, bagaimana ternakku. Yang keluar dari bibir Nabi yang mulia, ummati, 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 bagaimana nanti keadaan nasib umatku. Dan Rasulullah sengaja menyimpan doa itu ketika terjadi perang yang sangat dahsyat, yaitu perang Uhud. Kenapa dikatakan dengan perang Uhud? Karena terjadi di Gunung Uhud. Dalilnya dalam kitab Nurul Yakin dijelaskan, ketika itu pecah peperangan, tumpah darah membanjiri medan perang setinggi mata kaki manusia. Di saat itu Rasulullah SAW minta dari sahabat, "Mintalah wahai Rasulullah, sesungguhnya setiap nabi itu punya doa yang mustajab. Ini saat engkau meminta ya Rasulullah." Tapi apa jawab Rasulullah ketika itu? "Tidak wahai sahabat, setiap nabi punya doa yang mustajab." Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya dia mampu menjadikan tongkatnya jadi ular yang besar sehingga memakan ular-ular yang kecil. Dengan tongkatnya dia mampu membelah lautan. Nabi Isa alaihissalam dengan doanya dia mampu menghidupkan orang yang mati. Ini saat aku meminta ya Rasulullah. Tapi apa jawab Rasulullah ketika itu? "Tidak wahai sahabatku, doa ini sengaja aku simpan." Untuk siapa ya Rasulullah untuk simpan doa itu? "Di ummati syafa'atan, syafa'atan yaumal qiyamah." Di lain kesempatan sahabat bertanya, "Untuk siapa itu ya Rasulullah? Apa itu untuk keluargamu? Apa itu yang engkau maksud adalah kami?"
Ternyata Rasulullah menjawab, tidak, antum ikhwani, antum ashabi, engkau dekat denganku, engkau berjumpa denganku, engkau setiap hari bertatap muka denganku. Lantas untuk siapa? Apa untuk keluargamu? Tidak juga, wahai sahabatku. Di ummati syafa'atan, untuk umatku. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah berjumpa denganku, tak pernah menatap wajahku, tak pernah bertemu langsung denganku, tetapi mereka banyak mengirimkan salawatnya kepadaku, mereka banyak mengamalkan sunnahku. Mereka adalah orang-orang yang rindu denganku. Ketahuilah sahabatku, aku pun rindu dengan mereka. Ini doa aku simpan untuk mereka. Li ummati syafa'atan, syafa'atan yawmal qiyamah. Apa natijah, kesimpulan dan berita baik yang dapat kita jadikan sebagai pelajaran? Rasulullah adalah orang yang paling sering memikirkan orang lain. Andai setiap pemimpin punya jiwa yang seperti ini, selamatlah negara kita. Hari ini Indonesia tak lagi membutuhkan orang yang pintar. Banyak orang pintar di Indonesia, tapi Indonesia membutuhkan orang yang jujur. Jemaah sidang pendengar salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kasihan kepada generasi-generasi muda ini. Andai kejujuran ini tidak ditanamkan sejak ini, berapa banyak lagi pejabat-pejabat yang muncul karena kepintarannya yang kemudian memakan hak yang bukan haknya. Tak ada cara lain, tak ada cara yang lain selain berikan anak-anak pendidikan agama. Kenapa harus agama? Karena agama berasal dari bahasa Sanskerta. Tidak agama kacau. Setiap orang yang punya agama, hidupnya tidak akan kacau. Tapi tidak semua agama itu menyelamatkan. Hanya Islam yang menyelamatkan. Firman Allah, Inna din indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima si Allah hanya agama Islam. Tak mampu kita memberikan pendidikan agama, berikan dia hak, panggil ustaz, panggil kiai, atau masukkan ke pondok pesantren. Insya Allah di pesantren ia akan terhindar dari virus-virus yang lebih dahsyat daripada COVID-19, daripada corona. Tak lain tak bukan virus hari ini yang meresahkan. HP, dari HP anak kemudian bisa kenal judi online, dari HP anak lalai dengan game. Tapi di pesantren setidaknya mereka tidak diizinkan, tidak diperkenankan untuk bermain HP. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan pada Jumat kali yang berbahagia ini dapat bermanfaat kiranya buat kita semua, khususnya pribadi. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim al-karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas